pemasangan audio di mobil Toyota Fortuner. Akan dipasangkan satu buah prosesor dari Alpine PXE640EIL. Jadi ini adalah prosesor 6 channel, built-in power ampli-nya 4 channel. Prosesor yang tergolong murah tapi kualitasnya bagus, dan juga speaker murah tapi kualitasnya juga bagus. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini saya mau membahas pemasangan audio di mobil Toyota Fortuner. Sebelum melanjutkan videonya, saya ucapkan terima kasih dulu buat kalian yang selalu support dan kasih komen, juga subscribe-nya buat tim Imaging. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran, murah rezeki, dan juga dimudahkan atas segala urusan dan cita-citanya. Nah, pengerjaan kita kali ini adalah ada hubungannya dengan efek dari gedang klutuk. Bukan efek gedang klutuk, itu mah lagu yang lagi viral ya. Maksudnya efek kita nginfoin soal Alpine Day. Yaitu Cas Audio mau hajatan, dinamainya adalah Alpine Day. Yaitu hajatannya Alpine untuk bikin acara di Cas Audio. Nah, nanti tanggal 26 bulan April 2025 ini acara yang kedua. Setelah tahun lalu juga diadakan. Nah, acaranya di sini nih. Di sini space depan itu akan kita gunakan untuk mobil display dan juga dipasang awning booth. Dan bahkan kalian boleh hadir bebas, yaitu mendengarkan mobil demo, mencari produk diskon, dan juga bisa ngumpul ngopi-ngopi bareng. Ada tapinya kalau kopinya kebagian. Nah, kalau yang pagi-pagi moga-moga kebagian. Oke, langsung aja nih saya mau perjelas bahwa mobil ini sedang dilakukan, yaitu pertama pemasangan monitor Android di plafon menggunakan produk dari Enigma. Lalu berikutnya akan dipasangkan satu buah prosesor dari Alpine PXE640EIL. Jadi ini adalah prosesor 6 channel, built-in power ampli-nya 4 channel. Dan juga akan dilakukan penggantian satu buah speaker, yaitu koaksial Alpine SPJ serinya 161C2. Nah, ini merupakan prosesor yang tergolong murah tapi kualitasnya bagus, dan juga speaker murah tapi kualitasnya juga bagus. Nah, bagaimana dengan speaker depan, kok nggak disebutin? Nah, ini nih yang penting, bahwa di Cas Audio tidak harus memasang sistem baru. Jadi kalau speaker depannya sudah ada, boleh hanya menambahkan kekurangannya saja. Kita lihat dulu ke bagian pengerjaannya. Nah, itu tadi bagian-bagian yang sedang dipasang, yaitu TV plafon masih proses baut-baut, dan tadi juga kalian bisa lihat ada satu buah subwoofer dipasang di bawah bangku, kebetulan sudah ada. Jadi bukan pemasangan baru. Terus di sebelahnya adalah Alpine yang tadi kita sebutkan. Nah, untuk speakernya ternyata menurut pemiliknya adalah speaker Crescendo. Jadi nanti akan kita buat sistem aktif. Jangan pakai PNP, ini wanti-wanti kalau yang mau mendengarkan. Jadi di tempat kita bukan anti PNP. Jadi biasanya kalau mau PNP hanya dipakai kabelnya saja, sistemnya saya bikin aktif. Jadi 2 tweeter sendiri, 2 midbus sendiri. Sedangkan kalau PNP, kanan dan kiri satu input, nanti dipecah 2 buat ke tweeter melalui crossover dan juga ke midbus. Minusnya jelas, time alignment-nya tidak bisa dipisah, sedangkan jaraknya antara tweeter dan midbus itu juga berbeda. Jadi butuh pemisahan atau independen. Nah, nanti setelah kelar akan kita tuning dan berbagi suaranya seperti apa. Yang penting dalam video ini saya juga tidak lupa memberikan tips yang tadi soal main PNP dan main aktif. Jadi tujuannya jelas agar time alignment-nya bisa diukur sendiri-sendiri sehingga memungkinkan untuk membuat kesan panggung semua instrumen musik seperti di atas dashboard. Nah, itu tujuannya. Jadi bukan sekedar memasang gampang audio PNP, pasangnya cepet. Pertanyaannya, hasilnya bagus atau tidak?
Oke, kita sekarang sudah di dalam mobil ya untuk menjelaskan seperti apa hasil suaranya dan beberapa poin cutting frekuensi nanti kita mau bagikan. Dan sebelum ngomongin hasil yang sekarang, ini ada perubahan di speaker. Jadi kalau tadi kita jelaskan speaker bawaannya adalah merek Crescendo, itu dirubah. Nah ini sensitif nih buat teman-teman, kesannya nanti ngejelekin produk. Bukan, dirubah karena ada masalah. Jadi waktu kita setting itu menggunakan alat RTA ini untuk melihat respon frekuensi yang sesuai atau tidak. Nah tadi udah setengah setting, tiba-tiba grafik Twitternya itu nggak mau full, nggak mau ngisi. Jadi dia bekerja hanya mulai dari 10 kilo, tapi ke 15-20-nya itu sangat anjlok. Nah artinya di dalam Twitternya sendiri memiliki keluhan atau istilahnya ada kerusakan. Makanya kita langsung ganti dengan Alpine. Nah ini Alpine-nya adalah seri DM ya. Jadi kita sudah rubah, diganti Twitter dan mid bass-nya. Nah makanya tadi di depan juga kita bilang masang audio tidak mungkin bisa secepat membalik telapak tangan. Ini cepat banget ya. Kalau yang pinter nyeting katanya pasang di SP pakai PNP katanya 15 menit selesai. Saya cuman bisa tersenyum. Pokoknya senyumin aja katanya. Nah sesuatu yang mau maksimal, mau bagus itu nggak mungkin instan. Sama nih, saya nyari duit juga nggak mungkin cuma ngomong doang dibayar, jadi harus kerja juga. Bercanda ya, biar nggak garing. Oke, hasil akhir daripada cutting frekuensi ini, saya selalu berbagi bahwa di dalam sistem ini kita lakukan yang namanya cutting pada Twitter, pada mid bass, dan juga pada subwoofer. Jadi 6 channel prosesor ini, built-in power ampli-nya 4, channel 1 untuk Twitter kiri, 2-nya kanan, cuttingannya high pass. Nah untuk 3 dan 4 untuk mid bass depan, cuttingannya band pass. Lalu 5 dan 6 line out masuk ke subwoofer, di cutting low pass. Nih saya berbagi sedikit. Channel 1 ini seperti ini, cuttingannya di 2500, slope-nya minus 12 dB, kanan kiri sama tapi equalizernya beda nih. Kita bisa lihat perbedaannya. Nah untuk 3 dan 4 band pass, artinya cutting high pass 63 Hz, low passnya 2000, slope-nya minus 18 atas bawah. Equalizernya juga selalu berbeda. Nah ini yang kita lakukan. Untuk subwoofer kita cutting low pass, ini seperti ini, di link ya, channel 5 dan 6. Nah ini ada titik frekuensi yang kita boost sedikit nih, di frekuensi 40-nya. Nah ini teknik setting seperti ini. Lalu kita kasih lihat TA-nya, ini hasilnya Twitter kiri 2.5 milisecond per detik, yang kanan 3.583 dan mid bass kiri 1.813, mid bass kanan 2.896, subwoofer pada titik 0. Informasi ini hanya sebagai sampel ya, kalau kalian memasang Twitter Alpine dengan DSP Alpine, belum tentu hasilnya sama, karena lagi-lagi letak Twitternya di mana. Bisa jadi kalau Twitternya seperti ini ya bisa di cutting sama. Nah kalau sudah di angle hasilnya akan beda lagi. Nah ini gunanya setting. Makanya saya bilang apa iya masang prosesor sampai ke tuning hanya 15 menit? Rasanya nggak mungkin ya. Ini langsung kita mau berbagi bahwa audio yang baik yang diharapkan adalah kesan panggungnya didapatkan dengan baik. Posisi suara ada di mana, lebarnya seperti apa, dan apakah ada bunyi-bunyi yang masih narik ke bagian kaki atau tidak. Jadi poinnya seperti di dalam pengetesan track pertama ya, saya mau berikan track 5 di CD regulasi CAN, Car Audio Network. Far, center, mid, center, far, mid. Nah, track ini adalah sebuah pembuktian kalau suara itu belum tersusun dengan baik, kita bisa tahu. Nah, kalau penonton mungkin agak nggak bisa didengarkan dengan baik karena menggunakan rekaman yang didapat dari clip on. Jadi belum tentu stereo, karena untuk mendapatkan suara yang baik ini harus di mixing dulu. Saya pernah bahas di studio MD Entertainment ya, kalau nggak salah, itu di Jakarta Selatan.
produksi filmnya Adit Sopojaro. Jadi kita datang ke sana dikasih izin untuk datang studio membahas bagaimana tentang mixing yang baik. Bahkan kita acak-acak tempatnya tuh. Nah, ternyata nggak mudah. Jadi kalau untuk merekam seperti ini tadi, far, center, mid agar baik, butuh beberapa mikrofon, butuh perekamnya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalian kalau kepingin mendengarkan dan letak yang benernya nih, saya kasih video yang sudah di mixing nih, yang berikut ini. Far, center, mid, center, far, mid. Itu suara yang tadi, yang video ada kedip-kedipnya setiap suara far, center, mid, itu adalah hasil mixing. Caranya bagaimana? Dengarkan dengan minimal earphone atau headphone atau stereo yang baik di ruang TV, speakernya kanan dan kiri. Itu akan terdengar far pertama di kiri, lalu tengah panggung, lalu nanti ada kanan, ada left center, dan ada right center. Nah, ini sangat baik. Bahkan saya mendengarnya seperti sudah naik dari dashboard ya, bukan nempel dengan dashboard tapi di atas dashboard. Nah, lagu berikutnya pembuktian yang ada instrumennya seperti simbal, suara kenong, dan suara kick drum. Kanan. Nah, ini tengah nih. Track berikut. Kiri, kanan, tengah ya. Tung 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 tung. Nah, tuh. Jadi kita bisa merasakan posisi di mana, simbalnya ada di mana. Nah, nanti selanjutnya kita mau kasih lagu yang memang ada penyanyinya. Tes secara keseluruhan tonalnya seperti apa. Vokal. Instrumennya jelas di atas, porsinya jelas, fokusnya dapat, dan bobot suara sampai artikulasinya itu lugas. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi bukan suaranya, vokalnya tipis atau numpuk-numpuk atau bahkan jadi satu di tengah. Nah, itu berarti belum baik. Kalau ini sudah menunjukkan sebuah suara tersusun, posisinya baik, dan intonasinya juga harus jelas. Oke, ini lagu ini nggak mungkin kita kasih panjang-panjang karena nanti durasi, diomelin sama yang nonton katanya. Kita kasih yang lain lagi. Ya, jadi lagu yang kita pakai memang nggak bisa panjang karena lagu ini juga pasti akan kena hak cipta. Jadi kalau saya pasang juga ujung-ujungnya di mute, nanti nggak ada suaranya. Nah, ini rekaman ini tidak di mixing ya, perlu dicatat. Jadi bisa didengarkan kira-kira seperti apa keindahannya, tapi nggak terdengar stereonya. Kita mau kasih lagi yang bebas copyright. Ini karena lagu ini bikinan saya sendiri ya. Jadi lagu ini belum ada di mana-mana lah pokoknya. Nih kita dengerin. Saya tulis sendiri, lalu dibuat sebuah lagu dan menceritakan tentang Imaging Group sebagai payungnya. Memiliki cas audio Jakarta, cas audio Jateng nanti. Ya, nah mulai. Lalu ada Niki Toya Coffee, ada Niki Spot, Niki Carwash, pokoknya banyak. Kita dengerin dulu. Oh, ada alamatnya lagi ya. Kita nongkrong, bikin lo santai. Nikmati kopi, Imaging melek meripat. Nah, melek meripat katanya. Uripe, ye ye ye. Wah, asik. Tuh, pacarmu diajak atau kendaanmu. Nah, ini karena apa namanya? Notif tuh, lihat tuh, kameranya lihat tuh, ada notif, jadi keganggu, nggak apa-apa ya. Semangat uripe, nah, kita gedein ya bassnya nih.
Tambah lagi volumenya. Nah, efek gitar. Terererere. Oke, lagunya asik ya. Menceritakan tentang sebuah kegiatan Imaging Group. Lagu ini saya suka banget. Kalau kalian nggak suka, dengerin dulu. Terus banyak yang minta, ayo dong yang full. Tunggu aja, saya belum publish pokoknya. Kita tes lagi yang lebih ngebeat ya. Oke, kita tes yang jedak-jeduknya ya. Tuh. Ini buat ngetes bassnya ya, seperti apa. Tuh. Ini sub kolong loh ya. Mereknya apa tadi mas? Venom tuh. Wah lumayan nih. Ya. Dan dia ada bass controlnya nih. Nih. Tuh. Ini kalau kurang atau kegedean kita kecilin tuh. Saya gedein. Saya gedein lagi. Ye ye ye. Yo. Melek pripate semangat uripe. Asik ya lagunya ya. Nah, ini DJ-nya masuk nih di sini. Tambahin. Wow, ini sampai over nih. Habis sudah. Cukup sampai di sini. Yaudah kita pulang yuk. Belum ya? Belum. Jadi gini, audio itu banyak pilihannya. Ada yang murah, ada yang mahal. Tapi mau semahal apapun, kalau tidak dipasang dengan baik, tidak di setting dengan baik, nggak bakalan enak didengar. Tapi kalau barangnya lebih bagus, settingnya sudah baik, pasti akan lebih indah lagi. Nah, pesan saya terakhir, speaker itu sangat menentukan genre musik. Kalau suka yang galak-galak, maunya kenceng, pertama jangan beli watt kecil dan jangan beli yang buat murni sound quality, nanti nggak bisa digeber. Begitu juga sebaliknya. Kalau mau halus jangan beli yang kasar-kasar. Jadi biar match. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga info ini bermanfaat, bukan menggurui, bukan merendahkan yang lain. Saya selalu bilang di cas audio hampir tidak pernah memasang DSP dengan cara PNP. Jadi hanya dipakai kabel PNP-nya, lalu dipotong kabel PNP tersebut dibikin aktif by ampli semua. Itu aja. Kalau masih mau PNP ya kita layanin, tapi saya kasih tahu kekurangannya dulu. Jadi saya tidak menjelekkan tetapi bilang tidak maksimal. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih support kalian. Kasih komen, like, subscribe agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Imaging Boss.